Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar masalah sel elektrolisis. Yang mana materi sel elektrolisis ini adalah kelanjutan dari materi yang telah kita pelajari kemarin, masalah sel volta dan sel elektrokimia. Sebelumnya, kita belajar masalah sel volta, yang mana sel volta dan sel elektrolisis ini adalah salah satu bagian dari sel elektrokimia ya. Kemarin kita belajar masalah sel volta yang mana sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sel volta dan ada sel elektrolisis itu sendiri. Yang mana perbedaan di antara keduanya ini adalah kalau sel volta itu adalah perubahan dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki yang pernah kita pelajari kemarin. Apa kalau sel elektrolisis apa? Sel elektrolisis itu adalah kebalikan dari sel volta itu sendiri, yang mana dari listrik menjadi reaksi kimia. Reaksi kimia di sini berupa dalam bentuk redox ya, reaksi reduksi oksidasi. Apa perbedaan tadi perbedaannya perbedaan dari reaksi kimia ke listrik ya kalau volta, kalau elektrolisis dari listrik ke kimia, energi kimia. Perbedaan lainnya adalah terletak di tanda di elektrodanya. Elektroda kita kemarin sudah belajar bahwa elektroda ada dua, ada katoda dan ada anoda. Perbedaannya di muatannya. Kalau di katoda itu ada positif untuk sel volta, di anoda negatif. Kalau elektrolisis kebalikannya, yang mana katodanya negatif dan anodanya positif. Yang mana kalau katoda itu reduksi dan anoda oksidasi ya. Selalu anoda itu yang oksidasi. Kita belajar sel elektrolisis. Sel elektrolisis bisa dibilang tadi perubahan dari energi listrik menghasilkan energi kimia. Yang mana energi kimia di sini adalah reaksi redox ya, yang mana katodanya negatif, anodanya positif. Jadi bisa dibilang juga elektrolisis ini adalah penguraian suatu zat dari arus listrik. Jadi ada arus listrik, kemudian diuraikan. Jadi ada larutan NaCl nih, NaCl kita larutkan, maka menghasilkan ion-ionnya, yang mana ada Na plus dan Cl min. Yang mana Na ini sebagai katoda dan Cl ini sebagai anoda. Kenapa bisa kita menyebutkan Na dan Cl ini, Na ini katoda dan Cl ini anoda? Itu bisa dilihat dari harga potensial selnya, harga nilainya ini. Jadi, yang mana semakin positif suatu zat, semakin positif harga E0 reduksinya atau potensial standar reduksinya, maka dia akan menjadi anoda. Jadi Cl dan Na tadi ya. Na ini minus 2,71, Cl ini adalah plus 1,36, yang mana semakin positif semakin memiliki reaksi reduksi atau di anoda. Salah, semakin reduksi, semakin positif dia semakin oksidasi. Jadi ini adalah gambar atau percobaan dari sel elektrolisis yang mana di sini ada baterai ini ada sumber listriknya. Jadi dia akan menguraikan suatu zat menjadi ion-ionnya atau menjadi kimia ya. Jadi ada anoda yang positif dan ada katoda yang negatif. Dalam mempelajari sel elektrolisis ini ada beberapa aturan dari pemberian reaksi setengahnya, ya, ada oksidasi dan reduksinya. Kita lihat dari katoda dan anodanya. Kalau dia di situ kation, maka ada dua jenisnya. Kalau ada logam, jadi kalau kation itu selalu logam ya. Biasanya di sini kalau logamnya aktif, golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang reduksinya adalah air dengan reaksi seperti ini. Tapi jika kationnya jenis lain atau bukan golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang akan tereduksi adalah zat itu sendiri. Atau ketika dia yang tereduksinya adalah H, maka dia H yang tereduksi ini reaksinya. Tapi misalkan Cu atau yang lainnya, logam lainnya, maka yang akan tereduksi seperti ini. Berarti Cu2 plus ditambah 2 elektron,
menghasilkan Cu, seperti itu. Berbeda sama yang di anoda. Di anoda ini kita lihat dari jenis elektrodenya. Elektrodanya ada inert dan ada tak inert. Inert ini apa aja? PT ini platinum, AU ini emas, atau C ini grafit atau karbon ya. Jadi kita harus lihat dari elektrodanya. Ketika dia elektrodanya PT, AU, dan C, maka akan terbagi menjadi dua anionnya. Jika sisa asam atom nanti misalkan CuSO4 contohnya, Cu-nya di sini di kation, SO4-nya di sini kan, maka yang teroksidasi adalah air dengan reaksi seperti ini. Tapi jika misalkan nanti reaksinya ada NaCl, NaCl ya, berarti Na-nya masuk ke sini ya, karena dia golongan 1A, Na-nya masuk ke sini, Cl-nya masuk ke sini. Yang mana reaksinya seperti nanti 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Atau nanti misalkan NaOH. NaOH berarti Na-nya masuk ke sini dan OH-nya masuk ke sini, ke sisa asam lain. Yang mana yang akan teroksidasi adalah seperti ini reaksinya. Tapi jika itu yang logamnya elektrodanya inert ya, tapi ketika elektrodanya tak inert atau contohnya Cu misalkan, maka yang akan teroksidasi adalah elektrodanya. Seperti ini. Misalkan Cu ya, berarti Cu di sini Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Kita masuk ke contoh. Ini adalah salah satu jenis lain, pengertian lain. Nah, kita masuk ke contohnya ada Al3, AlCl3 yang mana kita ini senyawanya. Dalam larutan dia akan menghasilkan ion-ionnya, yaitu Al3+ tambah 3Cl-. Maka nanti di sini ada kation, ada anion ya, katoda dan ada anoda. Kita lihat larutan dengan elektroda PT. Elektroda PT ini adalah elektroda yang inert ya. Maka karena Al ini termasuk ke dalam contoh yang ini, syarat yang ini, maka yang reduksinya adalah air dengan reaksi seperti ini. Anionnya Cl3, maka yang teroksidasi Cl di sini ya. Syarat yang ini berarti Cl itu yang teroksidasi. Kita masuk lelehan. Berbeda sama larutan. Kalau lelehan ini, maka ion-ionnya akan bereaksi. Apa saja ion-ionnya? Ada Al dan ada Cl. Seperti ini. Kita masuk ke larutan AlCl3 dengan elektroda Cu. Tadi kita tahu kalau Cu itu adalah elektroda yang non-inert. Non-inert ya. Maka yang elektrodanya karena Al di sini adalah syarat ini, maka yang tereduksi adalah air dengan reaksi seperti ini. Tapi di anionnya karena di sini elektrodanya non-inert, maka yang teroksidasi adalah elektrodanya dengan reaksi Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Tuliskan reaksi di katoda dan anoda pada CuSO4 dengan elektroda tembaga. Tembaga ini elektrodanya ya. Kita tahu tembaga ini Cu kan? Cu ini termasuk elektroda yang non-inert. Cu termasuk elektroda non-inert. Tidak inert ya, tidak termasuk elektroda inert atau non-inert. Tapi kita tahu Cu ini bukan logam aktif. Logam aktif itu ada 1A, 2A, Al, dan Mn. Maka yang terreduksinya adalah Cu. Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Selanjutnya SO4, karena harusnya SO4 ini masuk ke dalam syarat yang ini ya. Tapi karena dia anodanya non-inert, maka yang teroksidasi adalah elektrodanya dengan reaksi Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Ketika kita jumlahkan, maka 2 elektron ini habis ditambahkan dengan 2 elektron ini. Maka hasilnya Cu di anoda menghasilkan Cu di katoda. Kita masuk contoh selanjutnya. Seperti ini. Ki dengan elektroda grafit. Kita lihat, Ki itu kalau dalam larutannya akan menghasilkan ion-ionnya. Ionnya apa aja? K+ dan imin ya. Yang mana K ini termasuk logam aktif, yaitu logam 1A. Karena dia logam 1A atau logam aktif, maka
yang terreduksinya adalah air dengan reaksi seperti ini. Reaksinya selalu sama. Tapi yang I ini adalah di anoda ya. Yang I ini masuk ke syarat yang sama Cl tadi ya. Sama Cl tadi yang ini. I ini masuk ke dalam sini. Berarti yang teroksidasi I-nya. Berarti 2I- menghasilkan I2. 2I- menghasilkan I2 dan 2 elektron. Kita jumlahkan, elektron di sini hilang dan di sini hilang. Maka hasilnya 2H2O, 2I- menghasilkan H2, 2OH- dan I2. Contoh selanjutnya. Selanjutnya ada lelehan CaCl3. Kalau lelehan berarti yang reaksi-reaksinya adalah ion-ionnya, yaitu ada Ca dan 2Cl. Seperti ini ion-ionnya. Kita jumlahkan ininya, hasilkan seperti ini reaksinya. Oke, mungkin untuk reaksi-reaksi seperti itu, jadi jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di grup nanti. Kita masuk ke hitung-hitungannya. Jadi untuk mempelajari sel elektrolisis ini ada beberapa hukum yang mendasarinya. Pertama ada hukum Faraday. Hukum Faraday ini ada dua jenis, ada Faraday 1 dan Faraday 2. Yang mana hukum ini berkaitan dengan elektrolisis, seperti ini gambarnya. Kita masuk ke hukum Faraday 1. Hukum 1 Faraday, yang mana hukum Faraday 1 ini menyatakan bahwa banyaknya massa endapan berbanding lurus dengan arus listrik yang digunakan. Yang mana rumusnya seperti ini. Kita harus tahu dulu W itu sama dengan Q. Yang mana W ini adalah berat endapan atau massa endapan. E ini adalah massa ekivalen. I ini adalah kuat arus. T ini adalah waktu dalam second ya. Per F. Ini F. 96500. Itu adalah ketentuan. Yang mana nanti kita akan biasanya di soal-soal tuh mencari AR kebanyakan. AR atau MR. Nah, mana E ini rumusnya AR logam per bilangan oksidasi ya. Kita masuk ke contoh. Bila larutan Ag, ini contohnya, jadi kita harus mengetahui apa saja diketahui di soal. Pertama ada I, selanjutnya ada T ini 1 jam. Dirubah menjadi second, maka jadi 3600 second. Yang ditanya WAG, kita harus mengetahui dulu berapa massa ekivalennya. Massa ekivalen itu adalah AR logam dibagi Biloxnya. Kita tahu di sini AgNO3 ini Ag plus ditambah NO3 min. Maka Bilox Ag adalah 1. Jadi seperti ini, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Hasil WAG atau massa endapannya adalah 40,29 gram. Kita masuk ke contoh selanjutnya atau ke hukum selanjutnya ada hukum 2 Faraday. Ini hukum 2 Faraday ini digunakan untuk ketika di soal terdapat dua sel elektrolisis yang mana menggunakan arus yang sama, maka perbandingannya W per E akan sama. Ini rumusnya W1 sama dengan W2, W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Kita masuk ke contoh ya. Seperti ini. Maka kita harus tahu dulu salah satu perbedaan dari hukum Faraday 1 tadi. Kalau Faraday 1 cuma 1 senyawanya, kalau ini 2 ya. Ada 2. Jadi kalau 2 langsung pakai hukum 2 Faraday. Yang mana nanti apa saja yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini arus listriknya harus sama juga. Di sini arus listriknya seri. Yang mana di sini diendapkan 3,25 gram. Ini 3,25 gram adalah W untuk larutan ini. Dan WAG-nya adalah 10,8. Maka kita tinggal masukkan ke rumus. Di sini AG-nya sudah sama. Berarti kita cari E. E itu adalah AR logam per Bilox. Jadi seperti ini. Tinggal masukkan ke rumus. Kali silang maka dapat massa ekivalen dari larutan ini adalah 32,5. Kita cari AR-nya karena di sini cara massa atom relatif atau AR. Cari AR-nya dengan rumus ARL per BO L, bilangan oksidasi L. Kita tahu di sini bilangan oksidasi L adalah 2, yaitu L 2 plus tambah SO4 2 min. Maka hasilnya adalah seperti ini.
Seperti itu mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.